Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang konsep pendekatan behavioristik. Yang pertama, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Miftahul Jana dengan akhiran 67, dan ada rekan saya Sofia Syahrani dengan akhiran NIM 58, ada Vina Baitur Rohmah dengan akhiran NIM 64, dan ada pula Angga Puji Saputra dengan akhiran NIM 71. Yang pertama yaitu pendahuluan. Teori belajar behavioristik memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang terjadi melalui hubungan stimulus dan respon. Tokoh utamanya antara lain ada Pavlov, Thorndike, Watson, dan Skinner yang menekankan pentingnya peran lingkungan, reinforcement, dan punishment dalam membentuk perilaku. Dalam pendidikan, teori ini banyak diterapkan untuk membentuk kebiasaan dan kedisiplinan siswa. Oleh karena itu, calon guru perlu memahami konsep behavioristik agar mampu menerapkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Lalu ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dilakukan. Yang kedua ada siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam lahirnya teori behavioristik. Yang ketiga ada apa saja prinsip-prinsip utama dalam teori belajar behavioristik. Yang keempat ada bagaimana penerapan pendekatan behavioristik dalam pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir ada apa kelebihan dan kelemahan pendekatan behavioristik dalam pendidikan. Selanjutnya, ada pula tujuan kami, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian pendekatan behavioristik dalam psikologi pendidikan. Yang kedua, untuk memahami peran-peran tokoh seperti Pavlov, Watson, Thorndike, dan Skinner dalam pengembangan teori behavioristik. Dan yang ketiga, ada untuk menguraikan prinsip-prinsip utama dalam teori belajar behavioristik. Yang keempat, untuk mendeskripsikan penerapan pendekatan behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan pendekatan behavioristik dalam pendidikan. Selanjutnya ada pula manfaatnya yaitu untuk sebagai tambahan wawasan mengenai konsep pendekatan behavioristik dalam psikologi pendidikan. Dengan mempelajari teori ini, mahasiswa dapat lebih memahami bagaimana proses belajar dipandang dari sudut perilaku, serta bagaimana stimulus respon, transforman, dan punishment bekerja dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu teori behaviorisme akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, oke, Ji masuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan teori, khususnya mengenai aliran psikologi behaviorisme. Pengertian behaviorisme merupakan salah satu aliran utama dalam psikologi yang menekankan pada studi mengenai perilaku yang dapat diamati secara langsung, bukan pada proses mental yang bersifat internal. Nah, behaviorisme ini adalah aliran psikologi yang menekankan pada perilaku nyata, bukan proses mental yang sulit diukur. Intinya, perilaku manusia bisa dipelajari secara ilmiah melalui hubungan stimulus dan respons. Dalam pendidikan, belajar dipandang sebagai perubahan perilaku akibat pengalaman, latihan, atau penguatan. Misalnya ketika siswa diberi hadiah saat dia berhasil, maka dia akan berperilaku positif dan semakin termotivasi. Next. Oke, selanjutnya itu tokoh-tokoh behaviorisme. Perkembangan aliran behaviorisme tidak terlepas dari kontribusi para tokoh utama yang meletakkan dasar-dasar teorinya. Masing-masing tokoh memberikan perspektif dan penekanan yang berbeda, namun memiliki benang merah berupa fokus pada perilaku yang dapat diamati serta pentingnya membentuk respons individu. Ivan Pavlov. Yang pertama, Pavlov dikenal sebagai perintis melalui penelitiannya tentang classical conditioning.
Pavlov menunjukkan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang menghasilkan respon alami. Eksperimen ini terkenal dengan anjing yang mengeluarkan air liur seperti gambar. Ketika mendengar bel menjadi bukti bahwa respon dapat dipelajari melalui pengkondisian. Kedua, Watson. Dia dikenal sebagai bapak behaviorisme. Dia menegaskan bahwa psikologi harus ilmiah dengan hubungan stimulus-respon. Lalu ketiga, Skinner, mengembangkan operan conditioning, menjelaskan bagaimana perilaku diperkuat atau dilemahkan lewat konsekuensi. Sedangkan Thorndike merumuskan law of effect, yang berarti perilaku yang disukai cenderung diulang, sementara yang tidak menyenangkan atau tidak disukai akan ditinggalkan. Nah, keempat tokoh ini adalah fondasi utama teori behaviorisme. Next. Prinsip-prinsip behaviorisme ada 4 yang paling penting. Pertama, stimulus respons sebagai inti perilaku. Kedua, reinforcement atau penguatan, yaitu pemberian reward atau hadiah untuk memperkuat perilaku positif. Ketiga, punishment atau hukuman untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku negatif. Keempat, conditioning atau pembiasaan, baik melalui classical conditioning ala Pavlov maupun operant conditioning ala Skinner. Prinsip-prinsip ini banyak dipakai dalam dunia pendidikan untuk membentuk kebiasaan belajar siswa. Next. Dalam praktik pendidikan, behaviorisme sangat relevan. Misalnya, siswa lebih termotivasi ketika diberi penghargaan setelah berhasil menyelesaikan tugas. Sebaliknya, perilaku yang tidak diinginkan bisa dikurangi lewat hukuman atau penghilangan reward. Intinya, belajar dianggap berhasil ketika ada perubahan perilaku nyata yang bisa diamati dan diukur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada konsep pendekatan behavioristik dalam pendidikan. Yang kesatu itu dalam pendekatan behavioristik, guru berperan dominan dalam mengontrol proses pembelajaran. Guru berfungsi sebagai pengendali stimulus dan respon, yaitu memberikan instruksi, pertanyaan, atau tugas, lalu mengamati reaksi siswa. Apabila respon sesuai harapan, guru memperkuatnya dengan reward. Jika salah, respon dilemahkan dengan punishment. Yang kedua itu dalam teori behavioristik, siswa dianggap sebagai individu yang responden pasif terhadap stimulus yang diberikan guru. Mereka berperan memberikan respon sesuai arahan, bukan secara bebas mengkonstruksi pengetahuan. Dengan demikian, siswa ditempatkan lebih sebagai objek pembelajaran daripada subjek aktif. Next. Di sini ada strategi dan metode pembelajaran. Yang kesatu itu strategi drill and practice, menekankan latihan berulang agar siswa terbiasa dan menguasai keterampilan tertentu, misalnya menghafal rumus matematika, membaca berulang, atau mengerjakan soal latihan. Melalui pengulangan, respon yang benar akan menjadi otomatis. Yang kedua itu ada reward and punishment. Metode ini bertujuan mengarahkan perilaku siswa. Reward dapat berupa pujian, penghargaan,
penghargaan atau nilai tinggi untuk memperkuat perilaku positif. Sementara itu, punishment seperti teguran atau tugas tambahan digunakan untuk menekankan perilaku negatif. Strategi ini didasarkan pada teori pengkondisian operan. Next. Di sini tuh ada pembiasaan digunakan untuk membentuk perilaku tertentu melalui pengulangan dan reinforcement. Misalnya itu siswa dilatih untuk antri, menjaga kebersihan kelas, atau membaca doa sebelum belajar. Dan latihan konsisten, perilaku tersebut menjadi kebiasaan yang melekat, dan ada instruksi terprogram dikembangkan oleh Skinner dengan cara membagi materi ke dalam unit kecil yang harus diselesaikan siswa secara bertahap. Setiap langkah diikuti dengan pertanyaan dan umpan balik langsung. Dalam praktik modern, metode ini dapat diterapkan melalui teknologi seperti e-learning dan multimedia interaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu penerapan. Penerapan ini dibagi menjadi dua, yaitu penerapan di kelas dan manajemen kelas. Untuk penerapan di kelas sendiri, yaitu yang pertama penguatan yang berupa reward, seperti pujian, stiker, hadiah, ataupun seperti bintang penambah poin. Hal ini dapat meningkatkan perilaku positif kepada mahasiswa. Yang kedua yaitu hukuman. Hal ini seperti penambahan tugas atau pengurangan poin yang dapat mengurangi perilaku negatif pada siswa. Untuk yang terakhir yaitu manajemen kelas. Untuk manajemen kelas sendiri ada yang pertama token ekonomi. Token ekonomi sendiri merupakan poin yang ditukar menjadi hadiah atau aktivitas tertentu sebagai reward. Yang kedua yaitu good behavior games, yaitu kompetisi kelompok yang berbasis untuk mendisiplinkan mahasiswa. Yang ketiga yaitu active student response atau ESR, yaitu respon yang cepat dan penguatan langsung kepada mahasiswa. Yang terakhir yaitu reward atau punishment yang menumbuhkan tanggung jawab dan kepatuhan dari mahasiswa ke dosen. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan dari behaviorisme itu yaitu efektif dalam bentuk kebiasaan seperti kebiasaan disiplin dan kepatuhan melalui reinforcement. Yang kedua itu mudah dipraktikkan oleh guru. Hal ini cukup dengan reward, poin, token, hukuman sederhana seperti yang saya bilang tadi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu hasil yang sangat jelas dan terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari perilaku siswa yang akhirnya disiplin akan kehadiran dan keaktifan dan dapat diamati secara langsung oleh guru. Next. Yang ketiga yaitu kekurangan. Kekurangan dalam behaviorisme itu yaitu kurangnya perhatian aspek kognitif dan afektif karena siswa bisa taat tanpa memahami maknanya. Yang kedua yaitu cenderung mekanistik. Siswa dianggap pasif
atau stimulus terhadap respon. Untuk yang terakhir yaitu kurang menekankan kreativitas pada mahasiswa, seperti kurangnya motivasi intrinsik yang terabaikan, terus potensi holistik yang terbatas. Sekian. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, perbandingan antara pendekatan behavioristik dengan pendekatan lain. Perbandingannya itu apa saja? Yang pertama, perbandingan terhadap kognitivistik dan konstruktivistik. Nah, kalau yang pertama itu behavioristik, fokusnya itu pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Dan kuncinya yaitu stimulus terhadap respon, reinforcement atau rewards or punishment, dan kelebihannya itu efektif untuk pembiasaan dan kedisiplinan. Yang kedua ada kognitivistik, itu fokusnya pada proses mental atau pemahaman, memori, pemecahan masalah, dan menekankan bagaimana siswa mengolah informasi. Pendekatan ini itu cocok untuk pengembangan pemahaman konsep. Yang terakhir yaitu konstruktivistik, itu fokusnya pada siswa membangun sendiri pengetahuan dari pengalaman. Nah, guru itu hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pusat pembelajaran. Cocoknya untuk melatih kreativitas dan problem solving. Oke, ini kita tarik kesimpulan dari awal sampai akhir, yaitu pendekatan behavioristik menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati melalui interaksi dengan lingkungan. Tokoh seperti Pavlov, Bergson, dan Tolkien dan Skinner mengembangkan teori ini lewat konsep classical conditioning, operant conditioning, dan law of effect. Dalam pendidikan, behavioristik efektif untuk membentuk kebiasaan, kedisiplinan, serta mengolah perilaku siswa melalui reward, punishment, dan drill. Namun, karena kurang memperhatikan aspek kognitif dan kreativitas, teori ini sebaiknya dipadukan dengan pendekatan lain agar pembelajaran lebih seimbang. Mungkin segitu saja dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.